Jadi kalau udah pengapuran, solusinya apa? Banyak. Salah satu obat buat pengapuran itu adalah menggunakan resep ini. Resep ini berlaku untuk orang-orang yang osteoporosis, orang-orang yang dengkulnya krek begitu, tulangnya bermasalah, sendinya bermasalah. Assalamualaikum. Kaki saya sakit, kata dokter saya pengapuran, udah pernah diterapi. Yang sampai sekarang malah lebih sakit. Solusinya apa? Kalau bapak ibu yang bertanya orangnya gemuk, maaf turunkan berat badan. Kalau gemuk ya. Yang pertama, yang kedua, pengapuran bagus sekalian terjadi gara-gara apa? Gara-gara tubuh kita terlalu asam. Osteoporosis itu asam. Asamnya kenapa? Tahu nggak asamnya kenapa? Asam yang paling berat pada tubuh kita adalah asam yang berasal dari pikiran. Orang yang pikiran asam itu kayak apa? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngabuk, itu orang asam. Gak ada syukur-syukurnya gitu dengan hidup. Ya, hari-harinya isinya apa? Mengeluh lagi, itu orang asam. Karena kita nggak percaya ada ya. Emang iya, coba aja. Mau tadi pagi ada seorang ibu nelpon saya, ada teman saya telepon, dia nelpon menceritakan tentang penyakitnya. Dia bilang, dok, saya bapaknya telepon, suami dulu yang telepon, kemudian dia bilang pengen konsul. Sebelumnya saya tanya, mau nelpon buat apa? Kalau buat jadwal, tidak. Kalau mau nelpon buat konsul, saya kasih. Kemudian udah orang kenal lama gitu. Terus dia ceritakan tentang penyakit. Penyakitnya apa coba? Gangguan pencernaan, GERD gitu kan, kayak orang dispepsia gitu, sudah sampai 2 tahun, segala macam, dan subhanallah. Singkat ceritanya, saya sarankan ibu sudah endoskopi belum? Sudah, dia bilang. Hasilnya kata dokter nggak apa-apa, ya nggak terlalu signifikan lah, dia bilang gitu. Terus apa kata saya coba? Bu, kalau sudah fisik ibu baik-baik saja, tapi ibu mengalami penyakit-penyakit seperti ini, kemungkinan masalahnya bukan di fisik, tapi di otak sama di hati ibu. Tiba-tiba dia diam, dan akhirnya dia mulai merasa nggak nyaman dengan kata-kata saya tadi. Maksudnya apa? Ya saya sih belak-belakan aja, dalam artian saya bilang ya kalau udah fisiknya, kalau dalam medis sampai psikosomatik, di medis. Tapi bahasa saya itu, ini orang penyakit muncul gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak pikiran, terlalu stres, kolbu tidak terjaga, dan kalau perempuan terlalu membatin. Membatin tau? Semua dibatinin, tapi nggak diungkapin. Penyakit loh itu. Jadi kalau Anda nggak suka dengan suami Anda, misalkan pakai baju hitam, kasih tahu. Jangan batin, sebab kalau suami Anda pakai itu terus-menerus, Anda nggak terima, Anda akan sakit. Ya. Karena semua penyakit fisik asal-muasalnya dari penyakit hati, perasaan, pikiran. Ya loh. Mau Anda pakai konsep pengobatan timur Cina sama semua. Islam juga sama. Kalau Nabi bilang bahwa penyakit itu bermula dari kolbu itu isinya apa? Rasa, perasaan. Kalau bahasa kita hormon. Kalau hormonnya sudah bermasalah, masalah semua. Makanya kalau sekarang kita lihat kenapa banyak orang sekarang tergesa-gesa, hobinya itu apa ya? Bawaan itu pengen marah terus, karena yang dilihat pagi-pagi berita korupsi, yang dilihat pagi-pagi berita. Jadi panca inderanya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Percaya tidak percaya, ya. Kalau ada orang pagi-pagi Anda buka TV lalu berita pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, sampai sore hormon Anda tidak akan bagus. Gak bagus. Makanya pagi-pagi itu istilah dulu dengan yang baik-baik, baca Quran, zikir, sedekah, makan yang baik. TV kalau tidak perlu Anda tonton, nggak perlu Anda tonton, tenang aja. Tanpa Anda nonton TV, Indonesia tidak akan banyak perubahan juga gitu. Hebohnya, kalau nggak nonton TV gimana gitu? Hebohnya kayak Anda pejabat aja gitu. Gak usah banyak orang sihnya gitu-gitu aja kan. Bupati ini, wali kota ini, pejabat ini, semuanya urusannya macam-macam, banyak yang negatif gitu kan. Ngapain? Kalau nggak penting, urus diri masing-masing aja.
Kalau diminta bantuan, bantu. Gitu. Nah, singkat ceritanya begitu. Akhirnya saya bilang sama beliau, ada beberapa saya kasih resep obat sama dia, gitu kan. Ibu saya bilang, tapi coba Bu, saya bilang, jangan itu ya, jangan dipendam, saya bilang. Terutama ibu-ibu nih, karena Anda itu makhluk yang kata Rasulullah ya, kurang akal dan kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu karena bahkan ya, ini bukan buat menyinggung, tapi memang beginilah wanita. Maka wanita itu tidak diberikan hak talak. Kalau wanita diberikan hak talak satu kali atau satu hari bisa 20 kali ditalak suaminya. Karena mereka bersikap, berpikir pakai perasaan. Udah sinatullah itu sebabnya. Pernah baca hadisnya, kalau wanita bersaksi sama laki-laki bersaksi beda jumlah. Betul? Karena Anda nggak bisa dipercaya. Cenderung gitu kan, cenderung melakukan atau bersikap itu pakai perasaan. Kalau perasaannya terbina itu luar biasa, bagus. Tapi kalau tak terbina, bahaya. Nanti kanker yang muncul. Bapak ibu, ibu-ibu sekalian, tahu nggak PCO itu muncul dari mana? Ini loh, PCO, polycystic ovary syndrome itu asal muasalnya dari pikiran yang stres waktu hamil. Makanya hati-hati dengan hati. Terus saja. Kalau nggak perlu marah, jangan marah. Kalau nggak perlu ngeluh, jangan ngeluh. Ya. Kalau sekarang saya mengeluh, contoh dengan kayak kondisi saya sekarang ini. Kalau saya mau ngomel-ngomel, bisa banget saya ngomel. Yang benar aja saya bawa pengen tas itu segala macam. Tapi buat apa mengeluh? Ada satu kata yang teman-teman perlu. Ini nggak kebaca juga semua ya. Ya, tapi yang saya akan kasih tips supaya pulangnya ini Anda bisa menjaga hati. Ada seorang raja, oke? Raja ini atau khalifah ini suatu hari dia pergi berburu, ya, pergi berburu, akhirnya berburu sama salah satu ulamanya dia. Kemudian berburu itu tiba-tiba tak lama kemudian sang khalifah tadi qadarullah-nya akhirnya jari jempolnya itu putus, gitu kan? Terus ulamanya bilang, kata ulama itu khairan insyaallah, gitu. Khairan itu maksudnya bahasa Arab kan pasti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kenapa baru sekarang datang ke Dumai? Karena rezekinya baru sekarang. Nah, dengarkan baik-baik saya. Lalu waktu dia berburu tadi sama ulamanya, tadi katakan khairan, pasti baik. Jadi kata-kata khairan itu pasti baik. Kata dia bilang, marah si khalifah tadi. Ente, tangan saya terputus, ente bilang pasti baik, apa ceritanya? Marah dia kan, akhirnya si ulama tadi dipenjarakan sama dia. Singkat cerita, tak lama kemudian khalifah berburu lagi. Kisahnya begitu. Waktu dia berburu lagi itu, qadarullah-nya dia tertangkap oleh satu suku. Nah, suku ini hobinya mempersembahkan manusia ke dewa mereka. Tangkaplah si khalifah, waktu mau dipersembahkan, disembelih, dibunuh gitu, tiba-tiba dicek. Ternyata jempolnya tidak lengkap. Gak jadi, akhirnya dipulangkan lah. Baru dia sadar kalimat ulama tadi. Ulama tadi bilang apa? Khairan insyaallah, pasti baik. Akhirnya apa? Dia keluarkan si ulama dari penjaranya. Kemudian dia tanya, dia minta maaf gitu segala macam. Terus dia bilang, saya baru paham kalimat Anda tadi tentang atau kata Anda di khairan, ternyata begini. Sekarang saya mau tanya, khairan insya'Allahnya Anda di penjara apa? Dia bilang apa? Bapak khalifah, gitu kan? Kalau seandainya saya tidak mengucapkan kata itu, lalu Anda tidak memenjarakan saya, kemungkinan besar waktu Anda berburu yang kedua tadi siapa yang dipersembahkan? Saya. Karena kan dia lengkap kan? Gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan, khairan insyaallah pasti baik.
ucapkan terus kata-katanya memang diajar kalau Nabi SAW oleh para sahabat. Jadi ketika mungkin banyak kempes, jangan maki-maki, tapi ucapkan khairan insyaallah. Cari solusinya. Ya, lagi macet gitu. Semua gitu. Jadi hati kita terbina Pak Bu. Apalagi nih. Kayak begini nih. Ini pertanyaan begini ya. Semoga yang bertanya dalam hati yang baik, dalam emosi yang baik. Tapi kalau maaf, saya ini mencoba menganalisa, dalam artian mencoba kita belajar bersama. Kalau seandainya tiba-tiba muncul dongkol, muncul apa, bahaya. Contoh begini ya, kita janjian sama teman, misalkan nih, lihat bagaimana hati itu gampang banget berubah. Tiba-tiba dia nggak datang, kita janji jam 9, tiba-tiba dia nggak datang, setengah 9:15 nggak datang, setengah 10 nggak datang, jam 10 nggak datang, 11 nggak datang, maki-maki ya, Pak Sofwan udah janji, kata ngomong segala macam gitu kan. Nah, apa perintah agama tentang itu? Nabi bilang apa? Berilah uzur pada saudaramu. Gitu. Kalau muncul kayak begitu, maka langsung ada sampaikan ke diri Anda, oh mungkin macet, oh mungkin banyak bocor, oh mungkin banjir, oh mungkin, sehingga nanti kalau sudah selesai alasannya nggak ada alasan lagi, Anda katakan, oh mungkin dia hari tidak datang karena dia punya uzur yang saya tidak tahu. Selesai. Daripada ngomel-ngomel. Itu sebabnya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Karena kita gampang banget berubah perasaannya. Gitu. Tanpa sadar ya, kalau misalkan di pinggir jalan ya ada kecelakaan ya, terus katakanlah orang rame-rame itu ributnya minta ampun, kita melihat itu terus kita lihat, itu akan mempengaruhi mata indera kita. Kalau mau tolong, kalau nggak mau tahu jangan, kalau nggak mau tolong pergi aja. Itunya kita akan bermanfaat. Itu sebabnya di zaman Nabi SAW ketika beliau SAW melewati satu tempat, itu kampung Madain Saleh itu, Nabi SAW langsung cepat-cepat sama sahabatnya lewat sini, gak mau lama-lama. Betul? Betul. Karena mempengaruhi panca indera. Nah, kembali ke pengampuran. Pengampuran terjadi karena apa? Karena asam. Badannya terlalu asam. Asam karena apa? Karena 4 hal tadi. Pertama tadi, karena beberapa hal tadi. Yang pertama paling dominan karena pikiran. Maka jaga baik-baik hatinya. Yang kedua karena apa? Tadi nasi, gula, tepung, minyak. Itu asam semua tuh. Allah menciptakan. Kenapa bayi lucu? Bayi umur 0 sampai 6 bulan kenapa lucu? Salah satunya emang karena bayi lucu. Salah duanya karena bayi minum ASI. ASI itu pH-nya, kalau Bapak Ibu mau cek, itu pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI. Maka kalau Anda mau sehat, bukan minum ASI, nggak cocok buat minum ASI. Kalau mau sehat, maka minumlah air yang, atau makanlah atau minumlah sesuatu yang pH-nya sama dengan ASI atau sama dengan air zam-zam. Kita minum zam-zam nggak mungkin bisa minum tiap hari, kan harganya luar biasa. Allah menciptakan mereka ini. Mereka ini kan pH-nya basa, alkali. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca penelitiannya, maka gennya kita itu berada pada pH 9, ikatan gen. 9 itu basa banget, alkali banget. Itu sebabnya Pak, untuk mempertahankan basa tadi Allah menciptakan. Begitu. Dan tidak banyak buah-buahan yang asam. Durian itu asam, tapi jarang kita makan durian. Yang Allah diciptakan apa? Pisang, jahe, tomat, lebih dominan Allah ciptakan, lebih banyak. Maka pakai itu. Ya. Jadi kalau udah pengampuran, solusinya apa? Banyak. Salah satu obat buat pengampuran itu adalah menggunakan resep ini. Mau dicatat? Bapak Ibu tahu ikan toman ya? Ikan toman itu dia satu adik-beradik sama ikan gabus. Resep ini berlaku untuk orang-orang yang osteoporosis, orang-orang yang dengkulnya krak-krek begitu,
tulangnya bermasalah, sendinya bermasalah. Intinya adalah mulai diperbanyak konsumsi ikan toman atau ikan gabus dan pepaya mengkel tiap hari. Pepaya mengkel. Ada hubungan nggak? Ada. Saya nggak usah cerita deh. Pokoknya ada hubungan. Lalu 1 ekor ikan yang ukuran sedang itu sisik dan kulitnya Bapak Ibu kupas, pisahkan, ya. Jadi dagingnya itu dipisahkan dari sisik dan kulit. Lalu sisik ikan tadi itu direbus sampai mendidih. Tambah bawang merah, tambah sedikit garam. Bawang merah, bawang putih, sedikit garam. Daging ikannya Bapak Ibu olah jadi masakan seperti pindang, kukus, pepes, namun jangan gulai, jangan goreng, jangan bakar. Oke. Air rebusan tadi, ya. Air rebusannya sekalian 500 cc dan bersama kulit ikan dan semua sisi-sisinya, kulit dan sisinya yang udah masak tadi di blender sama pepaya mengkel. Semuanya dimakan kayak bubur dan jadinya, jangan disaring, dimakan sekali sehari. Fungsinya apa? Bisa untuk orang-orang yang habis operasi gitu. Karena ikan toman itu adalah salah satu ikan yang sangat tinggi kolagen dan albuminnya, di samping ikan gabus. Jadi kalau kita hari-hari bisa mengkonsumsi itu, maka kita akan terasup dengan albumin yang sangat baik dari ikan toman. Bagusnya mana sama ikan gabus? Bagusan toman. Kalau ketemu toman, makan toman. Ya, kalau nggak ada toman, gabus.